ujian. Gitu ya. Oke. Kita mau masuk ke materi selanjutnya. Sebetulnya ini adalah Bu. materi kelihatan ya materi. Dulu, Bu. Halo? Ya. Bu, bertanya ini, Bu. Kalau bagi teman-teman yang malam ini tidak bisa hadir malam ini, berarti nanti materinya ini Ibu bisa rekor ke YouTube supaya bisa kita nonton kembali di situ, Bu. Oke, bisa, boleh. Nanti kita pikirkan Pak Ketua kelas siapa tadi? Bisa direkod dari sekarang bisa? Ya udah coba Bu, ini udah mulai perekaman. Udah mulai rekaman, oke. Tapi tetap ya, kalau untuk kehadiran begitu tidak saya absen tidak ada, dianggap tetap tidak hadir ya. Jadi ini hanya recording ulang aja. Oke. Silakan direkod Pak Ketua kelas. Oke ya. Oke. Kita mau masuk materi selanjutnya dari akuntansi biaya, yaitu materi di bab 4, harga pokok proses atau proses costing lanjutan. Jadi materi ini adalah materi lanjutan dari bab 3 kemarin. Nah, maka masih membahas tentang harga pokok proses. Nah, di materi yang kemarin kita asumsikan bahwa seluruh materi yang kita sampaikan adalah tanpa adanya produk dalam proses awal. Nah, di bab 4 ini dengan asumsi ada persediaan produk dalam proses awal. Gitu ya. Jadi perbedaannya di mana? Kemarin kita nggak ngebahas itu. Nah, kalau di bab 4 ini kita bahas jika ada persediaan produk dalam proses awal. Nah, dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Gitu ya. Jadi asumsikan bahwa yang sekarang mau kita bahas adalah jika ada persediaan produk dalam proses awal yang belum selesai diproses dan dibawa kepada periode selanjutnya. Gitu ya. Nah, produk dalam proses ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan dalam periode sekarang. Gitu ya. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, maka harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Nah, itu bedanya. Nah, maka implikasi dari adanya produk dalam proses awal ini akan berakibat kemana nih, kita lihat. Nih, kalau digambarinnya adalah produk dalam proses awal ditambahkan dengan produk yang dimasukkan pada periode sekarang itu akan diproses, kemudian nanti akan terpisah menjadi produk jadi, kalau yang jadi, dan kalau yang belum jadi masuk ke dalam produk dalam proses akhir. Oke. Nah, harga pokok per unitnya dari mana? Nah, dari PDP awal saja atau ditambah dengan produk yang dimasukkan sekarang. Nah, untuk menjawab itu ada dua metode nih katanya. Satu, metode rata-rata tertimbang. Yang kedua adalah metode FIFO atau MPKP. Udah pernah materi FIFO, MPKP di akuntansi dasar? FIFO, singkatan dari apa? First in, first out. Oke, MPKP, bahasa Indonesianya MPKP tuh. Masuk pertama, keluar pertama. Oke, udah pernah ya di materi akuntansi. Di materi akuntansi dasar-dasar. Jadi FIFO atau first in first out adalah barang yang masuk pertama dia akan keluar duluan. Oke, masuk pertama keluar pertama. Kalang dulu. Tua, mah dari gak sama dari. Itu lagi. Tua, mana aja ada. Ayo.
Pak Andreas. Pak Baihaki. Oh, Pak. Oh, sama suaranya. Sama suaranya. Oh, udah, Oke. udah. Lanjut, Bu. Mati Bisa speakernya lanjut ya. dulu. Maaf, sorry. Oke, kita lihat dengan metode rata-rata tertimbang. Tadi kan ada dua metode cara penilaiannya. Satu dengan metode rata-rata tertimbang, yang kedua dengan metode FIFO atau MPKP. Nah, kita lihat dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal itu ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Ingat ya, bedanya tuh. Pertama, bedanya dengan metode MPKP di rata-rata tertimbang adalah harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Oke. Dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang tersebut. Tuh, cara menghitung metode rata-rata tertimbang. Dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Oke, perhatikan ya, di metode rata-rata tertimbang fokusnya di mana? Fokusnya adalah biaya yang melekat pada PDP awal ditambahkan dulu dengan biaya yang periode sekarang. Gitu. Nah, bagaimana perhitungan unit ekuivalensinya? Nah, untuk metode rata-rata tertimbang, unit ekuivalensinya cara menghitungnya sama. Sama dengan metode yang kemarin, 2 minggu yang saya sampaikan itu. Oke. Jadi unit ekuivalensinya rumusnya apa? Unit selesai ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat persentase penyelesaiannya. Itu unit ekuivalensi. Sama kan dengan metode yang tanpa ada persediaan produk dalam proses awal. Nah, bedanya di mana dengan metode rata-rata tertimbang ini? Dia ada biaya pembagian harga pokok per unitnya atau perhitungan harga pokok per unitnya adalah biaya yang melekat di PDP awal ditambahkan dengan biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalennya. Tuh, metode rata-rata tertimbang. Oke, pahami ya, pelan-pelan ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ini semua yang saya sampaikan ada di bukunya si Mulyadi, akuntansi biaya. Dan boleh Anda cari di referensi di YouTube, di mana itu udah ada. Oke, kita lihat contohnya di PT Risa Rimendi, data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2000 sekian. Ada 2 departemen, dia menggunakan 2 departemen, departemen 1 dan departemen 2. Ada data produksi, di situ bedanya liatin. Ada produk dalam proses awal. Minggu lalu kita nggak ngebahas itu tuh, karena nggak kita masukkan sebagai asumsi tidak ada produk dalam proses awal. Gitu ya. Jadi di situ ada juga ternyata produk dalam proses awal itu adalah BBB-nya, tingkat penyelesaiannya belum 100% semua. BBB 100%, biaya konversi 40%. Biaya konversi itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Itu 40%. Totalnya 4.000 nih di departemen 1 nih. Kita fokus dulu departemen 1 ya. Lihatin departemen 1 4.000 untuk produk dalam proses awal. Kemudian dimasukkan dalam proses bulan ini atau periode ini adalah 40.000. Kemudian unit yang ditransfer ke departemen 2 adalah 35.000 kilo. Kemudian ada juga persediaan produk akhir dalam proses akhir. Sebesar berapa? 9.000 kg. Tingkat penyelesaiannya juga berbeda. Bahan baku 100%, biaya konversinya 70%. Fokus di departemen 1 dulu ya, lihat layar saya. Oke. Kemudian di situ ada harga pokok produk dalam proses awal. Ada data biaya untuk harga pokok produk dalam proses awal. Bahan baku 1,8, tenaga kerja 1,2, biaya overhead pabrik 1,920. Kemudian juga ada data produksi pada periode yang bersangkutan, periode sekarang adalah
bahan baku 20,2, 29,7, 37,3. Oke, lihatin ya, perhatikan di departemen 1 dulu fokusnya. Ada juga data departemen 2. Nanti kita untuk laporan produksi di departemen 2. Kita fokus dulu bagaimana laporan produksinya departemen 1 nih. Dengan data adanya produk dalam proses awal, kita pakai gunakan dengan metode rata-rata tertimbang. Oke, tadi rumus unit ekuivalennya adalah sama seperti yang minggu lalu. Sama seperti yang tidak ada data persediaan produk awal. Unit ekuivalennya adalah produk yang selesai ditambah tingkat penyelesaian dikalikan dengan produk dalam proses akhir. Oke, kita lihat bahan baku 35.000 kg. Ini adalah dari data ini kan tadi. 35 adalah produk yang ditransfer ke departemen B. Departemen 2. Oke, 35. Artinya ini produk udah selesai ditransfer ya ke departemen B. Tapi belum ke gudang. Tapi karena kita laporannya dari departemen 1, kita fokus dulu di departemen 1. Oke. Dikalikan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dikali PDP akhir, produk dalam proses akhirnya 9.000. Ketemu 44, BTK adalah 4130, BOP adalah 41300. Oke. Ini unit ekuivalensinya sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini nih. Bedanya adalah untuk menentukan biaya produksi per unitnya. Oke, lihatin, perhatikan. Biaya produksi per unitnya tadi adalah biaya yang terjadi di periode awal ditambahkan biaya yang terjadi di periode sekarang dibagi unit ekuivalennya. Nah, ada biaya periode awal. Lihatin, periode awal apa tuh? 1,8 bahan baku, biaya tenaga kerja 1,2, biaya overhead pabrik 1,9. Yang terjadi pada periode ini bahan baku 20,2, 29,7 dan 37,3 untuk biaya overhead pabrik. Oke. Nah, ini kita totalin semuanya. Kita totalkan semuanya. Kemudian kita jumlahkan totalnya adalah 92,210 dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing dari yang perhitungan yang tadi 44, 43, 41,3, 41,3. Ketemulah total biaya produksi untuk bahan baku 500, BTK 750 dan BOP 950. Totalkan semuanya sehingga ketemu total biaya produksi per unitnya adalah 2.200. Itu untuk rata-rata tertimbang. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Ingat ya, rata-rata tertimbang bedanya di mana? Bedanya adalah untuk menentukan biaya produksi per unitnya tambahkan dengan biaya yang melekat pada periode awalnya. Oke. Tinggal kita buat laporan biaya produksinya. Kita lihat laporan produksi untuk departemen 1-nya. Masukkan data produksinya sesuai dengan data yang di atas. Produk dalam proses awalnya masukin, kemudian dimasukkan dalam proses 40, ketemulah jumlah produk yang diolahnya adalah 44. Kemudian ditransfer ke departemen 2, itu 35. PDP akhirnya adalah 9.000, totalnya adalah jumlah yang dihasilkan adalah 44 sama dengan yang diolah di departemen 1. Kemudian masukkan biaya yang dibebankan dalam departemen 1 ini. Masukkan biaya-biayanya. Di departemen 1 tadi total biaya adalah masukkan setelah ada tambahan biaya pada periode awal. Totalnya 92.210 dari setelah ditambah dengan awal dan yang dikeluarkan pada periode sekarang. Bahan baku 22, BTK 30, BOP 39. Oke. Kemudian masukkan harga per unitnya dan ketemu totalnya adalah 2.200.000. Oke, masukkan harga pokok produk yang ditransfer ke departemen 2. Total yang ditransfer ke departemen 2 adalah 35 kg.
Oke. Dikali 2.200. 2008 ada total ini, kalikan. Totalnya adalah 77 juta. Nah, ini harus tambahkan dengan harga pokok produk dalam proses akhir. Produk akhir tadi berapa? 9.000. 9.000 yang ini unit kilogramnya. Kalikan dengan tingkat penyelesaian masing-masing. Bahan baku 100, biaya konversi 70, biaya konversinya adalah 70 untuk tenaga kerja dan BOP-nya 70 juga. Kalikan dengan unit yang belum selesai. Dikalikan harga per unit per masing-masing. Ketemu totalnya adalah 15.210. Sehingga total Bu, ya. Aku mau nanya yang ini di data produksinya itu yang produk dalam air proses itu BOP-nya 80%, tapi kenapa dalam perhitungan unit ekuivalennya itu dia 70%, Bu, dikalikan 9.000 kilo. Yang mana? Yang ini, Bu, ya, yang di sini kan produk dan proses akhir tuh BOP-nya 80% ya. Ya, tapi dalam perhitungan unit ekuivalennya itu jadinya kok 70%, kenapa enggak 80%, Bu? Nggak salah baca. Kita fokus di departemen 1. Ini kan? Ini bukan? Lihat layar saya. Iya, Bu, iya. Dia konversi 70% kan? Ya, konversi, iya, Bu. Iya. Tapi di perhitungan yang ininya, slide selanjutnya yang slide 6 itu, BOP-nya itu 70%, Bu. Emang 70%? Bu, tapi ini 80%, Bu, yang di data produksinya. Itu 80% Bunda yang di data yang di bawah. BOP-nya 80%. Makanya saya bingung tadi, Bu. Nah, tapi perhitungan di sini dia 70%. Yang slide ke? Slide ke-6. Ini? Yang Ini? Yang di atas ini, Bu. Slide 6. Iya. Nah, dia 70% BOP-nya. Tapi kok yang di slide 5 itu data produksinya itu 80% BOP-nya, Bu. Anda lihat line ke berapa? Samping contoh tuh ada BK. Iya, BK-nya 70%, DTK-nya 40%, BOP-nya 80%. Nah, Lurusin deh, lurusin ke samping. Itu untuk departemen berapa? lurusin ke samping. Dua. Iya, Bu. Iya. Ya, 2, Bu. Iya, Bu. Saya lihat, Bu. Oke, maaf, Bu. Ya, Bu. Udah paham, Bu. Ya. Ya, makasih, Bu. Oke. Saya senang berarti Anda jeli gitu. Berarti Anda lihat layar saya gitu kan. Kalau nggak lihat layar saya, Anda nggak mungkin tanya gitu kan. Berarti Iya. Anda udah ya, tahu ya. Oke, Bu. Iya. Makasih, Bu. Ingat ya, BK itu apa? Singkatan apa? Biaya konversi. Terdiri dari untuk biaya tenaga kerja dan BOP. Oke. Gitu ya, 70% ya, bener ya? Iya, Bu, ya. Oke, thank you. Oke, kita lihat lagi. Kita masih di departemen 1. Totalkan jumlah biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 dan harga pokok produk dalam proses akhir. Sehingga totalnya adalah jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 1 adalah 92.210. Ini sama dengan ini ya, jumlah biaya yang dibebankan. 92.210. Ini sama ya, ini mengulang-ulang aja dengan materi yang kemarin dan juga materi yang di UTS kemarin. Cuman bedanya adalah ini jika menggunakan rata-rata tertimbang. Bedanya di mana? Di sini, pada saat penentuan biaya produksi per unitnya. Oke, rata-rata tertimbang di departemen 1 sudah. Ada lagi? Bisa dipahami? Oke. Kita masuk ke bagaimana kalau di departemen 2. Bu, saya mau nanya. Ya. Yang slide 7. 7. Iya. Yang hasilnya 92.210 itu penambahan dari 77 juta ditambah 15.210 juta ya, Bu ya? Ya, betul.
Tapi di sini saya hitung itu 15.287 juta. Hah? 15.287.000. 77 juta ditambah 15 juta 210 hasilnya berapa? Enggak pas, Bu. Berapa? 210 ya. Oh iya pas, Bu. Oh, saya kelebihan nol ngitungnya. Oke. Oke, Bu. Oke, hati-hati ya, Lanjut, Bu. anak accounting finance 0 itu dia berpengaruh terhadap perhitungan. Makanya perhatikan kalau anak accounting finance itu 0 itu harus lurus. Dia begitu dijumlahkan tidak bikin keder orang. Itu biasanya gitu. Ya, jadi misalnya tulisannya itu salah nih, tulisannya salah, itu membuat orang membacanya menjadi salah. Maka kalau di accounting itu ada istilahnya, kalau kolom kedua adalah untuk untuk perkalian, kolom terakhir adalah untuk jumlah, begitu ya. Nah ini juga perhatikan, kalau kalian salah jumlah, di bawahnya ada juga salah jumlah. Nah itu juga begitu juga dengan ujian atau ulangan atau apapun. Anda udah rapi dari atas, udah benar caranya. Begitu akhir, ternyata salah jumlah, kurang 0, kurang apa. Nah itu hati-hati seperti itu ya. Jadi tingkat kejelian yang harus diutamakan dan akurasi yang harus diperhatikan kalau di accounting itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Masuk ke Departemen 2. Departemen 2 bagaimana? Departemen 2 untuk metode rata-rata tertimbang kurang lebih sama cara perhitungannya. Gitu ya. Jadi unit ekuivalensinya sama, kemudian perhitungan biaya produksi juga sama seperti Departemen 1. Ya. Di sini juga yang dikeluarkan sekarang 77 yang melekat pada PDP awal dan BTK BOP sehingga total biayanya menjadi 174.850 dengan total biaya dari yang melekat pada PDP awal dan yang dikeluarkan sekarang. Dibagi dengan unit ekuivalen. Sehingga total biaya produksinya menjadi 4325. Ini data dari mana? Dari Departemen 2 yang tadi. Awas ya, jangan salah baca nih. Kolom-kolom ini. Oke. Tinggal lihat di Departemen 2 itu bagaimana datanya, kalian masukkan ke dalam perhitungan. Tinggal sesuaikan perhitungannya, ikuti perhitungannya sama dengan yang Departemen 1 tadi. Oke. Unit ekuivalennya cara menghitungnya sama. Kemudian total harga pokok per unitnya tinggal tambahkan yang melekat pada PDP awal. Oke. Dari data ini, dari perhitungan ini kalian tinggal masukkan saja bagaimana laporan biaya produksinya di Departemen 2. Departemen 2, tadi datanya dari atas adalah BDP awal 6.000, dimasukkan dalam proses 35, totalnya 41, ditransfer ke gudang 38, sehingga totalnya adalah 41.300. Kalikan, masukkan perhitungan yang tadi ke dalam biaya yang dibebankan di Departemen 1. Oke, kemudian diurai lagi bagaimana perhitungan biayanya. Total harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang ditambah dengan harga pokok produk dalam proses akhir. Totalnya sama dengan total biaya yang dibebankan yaitu 174.850. Itulah total biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 2. Oke. Oke, ada pertanyaan? Metode rata-rata tertimbang lebih mudah. Tapi ini berbeda dengan 2 minggu yang lalu karena menghitung harga pokok per unitnya masukkan dulu dengan biaya produksi di periode awalnya. Tinggal bagi unit ekuivalen. Itu di metode rata-rata. Oke, lanjut ke metode yang kedua adalah metode FIFO atau MPKP. Ini agak sedikit tricky di sini. Nah, metode FIFO ini menganggap bahwa biaya periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode masih dalam proses. Oke. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses
periode sekarang. Tuh. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalen, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan, katanya. Jadi beda. Kalau di metode rata-rata tadi, unit ekuivalensinya sama perhitungannya seperti tanpa adanya persediaan awal. Unit ekuivalensinya ya. Tapi kalau di sini, di metode FIFO, unit ekuivalensinya, cara perhitungannya berbeda. Rumusnya bagaimana unit ekuivalensinya? Yaitu persentase menyelesaikan, ingat ya bahasanya ya, bukan penyelesaian. Tapi persentase menyelesaikan PDP awal ditambah unit produk jadi dikurangi unit produk dalam proses awal, kemudian tambahkan dengan persentase PDP akhir. Tuh unit ekuivalensinya. Ya, berbeda dengan yang metode rata-rata tadi. Nah, bagaimana perhitungan biaya produksi per unitnya? Justru biaya produksi per unitnya lebih mudah menghitungnya. Dia hanya biaya sekarang saja dibagi unit ekuivalen. Itu ya. Jadi kebalikannya, kalau di MPK di rata-rata adalah unit ekuivalensinya yang tidak berubah, sama seperti biasa, tapi biaya per unitnya yang beda. Tapi kalau di MPKP justru unit ekuivalensinya yang beda, yang berubah, yang cara perhitungannya berbeda. Tapi biaya per unit produksinya hanya biaya sekarang saja dibagi dengan unit ekuivalen. Gitu. Oke. Kemudian bagaimana perhitungannya? Contohnya dengan data yang sama ya, yang di PT Risa Rimendi tadi. Kita fokus dulu ke Departemen 1. Ingetin ya, nih. Soalnya seperti ini. Departemen 1 4.000. Departemen 1 4.000, awalnya adalah ada BB 100, biaya konversi 40. Kemudian datanya ya, lihat perhatikan di Departemen 1. Sama dengan contoh yang metode rata-rata tadi. Kita lihat. Bagaimana menghitung unit ekuivalen Departemen 1-nya? Tadi kan rumusnya udah dikasih tahu. Persentase untuk menyelesaikan produk dalam proses PDP awal tersebut ditambah dengan produk jadi dikurangi produk dalam proses awal ditambah tingkat penyelesaian dikalikan produk dalam proses akhir. Itu unit ekuivalennya. Jadi di sini jangan salah nih. Di sini adalah sisanya yang belum selesai karena rumusnya adalah persentase menyelesaikan PDP awal. Ya. Jadi di sini ketika bahan baku tadi tingkat penyelesaian yang BDP awalnya adalah 100%, berarti berapa persen lagi yang belum selesai? Kalau 100% sudah selesai, sisanya berapa persen lagi? Nggak ada. Oke, berarti 0%. 0%. Nih, jadi di sini persentase di sini hanya yang sisanya tinggal berapa persen. Oke, ditambah dengan produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 dikurangi dengan PDP awal 4.000 tadi ya. Ditambah persentase penyelesaian dikalikan dengan PDP akhir. Ketemu 4.000. Oke, begitu juga dengan BTK dan BOP. BTK dan BOP ini sisanya. Biaya konversi tadi berapa? Biaya konversi tadi berapa? Biaya konversi tadi sudah selesai berapa? Mana datanya? Sudah selesai 40%. Berarti yang belum selesai adalah 60%. Ya, jadi gitu ya. Jadi BTK dan BOP-nya kalikan 60%. Kemudian sehingga unit, nah ini dapatlah unit ekuivalen Departemen 1-nya. Oke.
Nah, ini Bu, mohon maaf, bisa diulang? bisa diulang. Oke, perhatikan. Metode FIFO, perhatikan slide nomor 10. Oke, metode FIFO perbedaannya dengan metode rata-rata di saat perhitungan unit ekuivalennya. Ingat, unit ekuivalensinya, cara menghitungnya adalah persentase menyelesaikan PDP awal, ditambah unit produk jadi dikurang unit produk dalam proses awal, ditambah persentase produk dalam proses akhir. Gitu ya. Sehingga, ingat ya, lihat rumusnya, persentase menyelesaikan. Jadi, untuk menghitung unit ekuivalensinya di Departemen 1, kita lihat. Bahan baku berarti yang belum selesai berapa persen. Kalau sudah selesai 100%, maka sisanya 0%. Gitu. Bahan baku, biaya tenaga kerja bagaimana? Kan tadi sudah selesai biaya konversi 40%. Maka yang belum selesai adalah 60%. Oke, bisa? Siapa tadi, Ibu siapa yang nanya? Bisa? Iya Bu, bisa. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Nah, ketemulah unit ekuivalensinya 40.000, 39,7 untuk BTK dan BOP. Nah, di perhitungan biaya per unitnya bagaimana? Biaya per unitnya tadi disebutkan di dalam sini adalah di slide 10 adalah perhitungan biaya produksi per unitnya hanya biaya sekarang saja. Biaya sekarangnya berapa? Biaya sekarang di Departemen 1 adalah, lihat, 20,2, bahan baku biaya tenaga kerja adalah 29,7. Biaya overhead pabrik 37. Oke? Biaya sekarang. Jadi unit ekuivalensinya adalah, biaya per unitnya adalah biaya sekarang saja dibagi unit ekuivalen, ketemulah 2,195 totalnya. Masing-masing 5,5, 750, 940. Oke. Tinggal masukkan ke laporan biaya produksi Departemen 1. Gitu ya. Masukkan biaya Departemen 1, biaya konversinya 60, masukkan semua ke dalam sini, data produksinya. Kemudian biaya yang dibebankan juga masukkan. Kemudian ini biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, tambahkan harga pokok produk dalam proses awal, 4920. 4920 dari mana? Nanti bingung lagi. 1812 tambah 1920 dari data yang PDP awal. Tambahkan dengan biaya bahan baku yang sekarang. Oke. Ini 92210. Per unitnya menjadi 2195. Oke. Kemudian tinggal masukkan perhitungan biayanya, masukkan. Gampang tadi sesuai dengan ini. Ini yang membedakan di sini. Ada namanya harga pokok produk dalam proses produksi sekarang. Ini dapat dari mana 31 ini? 31 ini adalah 35 total biaya jadi dikurangi PDP awal. 4.000 tadi, ketemu 31, kalikan 2195. 2195 dari mana? Dari sini tadi, 2195. Oke, ketemu 68.045. Totalnya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 77.019. Tambahkan dengan produk dalam proses akhir, 15.192. Totalnya berapa? Menjadi 92.210. Bu, maaf Bu. Halo? Bisa diulang nggak yang harga pokok produk dari produk sekarang yang 31.000 unit dikalikan 2.195 itu Bu? Itu. Harga pokok produk yang diproduksi sekarang itu berarti hanya 31.000-nya saja. Kenapa? Harus dikurangi dengan produk dalam proses awal.
Kan kita 35 tadi yang di mana tadi? 35 itu selesai dimasukkan dalam proses. Nah, nih, yang dimasukkan ke dalam proses. Produk selesai ditransfer ke departemen 2 kan 35. Tapi ada PDP awal nih, 4.000. Oke? PDP awal dan 4.000 kan di datanya. Maka Ya. di sini di harga pokok produk dalam produksi sekarang ini hanya 31. Artinya 31 ini hanya 35.000 dikurang dengan PDP awal. Gitu ya. Nah, ketemulah harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2, 77.019. Tambahkan produk dalam proses akhir. 15.192. Gitu. Ada pertanyaan? Lagi? Di MPKP. Departemen 2 bagaimana? Departemen 2 sama seperti departemen 1 cara menghitungnya. Oke, ini adalah BTK BOP-nya. Perhatikan yang belum selesainya. Kalau di sana di data dikatakan 20% selesai, DTK-nya, maka 80%-nya yang belum selesai. Mana datanya? Benar nggak 80%? BOP-nya adalah 80%, BTK-nya 40. Berarti yang belum selesai adalah 20% dan 60%. Benar nggak? Ya, gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, di departemen 2 itu total biayanya adalah biaya yang terjadi sekarang ditambah dengan harga pokok produk dalam departemen 1. Bedanya di situ doang. Kalau departemen 2 ada limpahan biaya dari departemen sebelumnya. Sama dengan rata-rata tadi. Totalkan ini menjadi 158.427. Unit ekivalensinya adalah 35, kemudian 38 dan 36.800. Oke, sehingga total biaya per unitnya adalah 4.381. Oke, sama seperti departemen 2, departemen 1 tinggal masukkan saja data produksi, kita buat laporan biaya produksi di departemen 2-nya, mulai data produksi, dimasukkan saja datanya. Kemudian biaya yang dibebankan di departemen 1, kalian tinggal pindahkan, angkanya. Total biayanya menjadi 174.869. Per unitnya berapa? 4.381. Oke. Tinggal bagaimana perhitungan biayanya. Perhitungan biayanya harga pokok BDP awal ditambahkan
Tinggal 4 kelompok lagi, Bu. 4 kelompok lagi. Ya, 3 lagi, Bu. Iya, tuh. Iya.
Udah Bu, udah di-share yang tadi untuk kelompok 3. Kalau Wandi kayak udah mundur Bu. Konfirmasi ke ya. Ya, mundur. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.